Perintah Amerika Serikat dan Israel disebut telah memicu perang saudara di Lebanon. Hizbollah berjanji akan lawan perintah pelucutan senjata dan kini rencana perlawanan Lebanon itu telah didukung oleh Iran. Mengutip Al Arabiya pada 16 Agustus, janji itu telah diutarakan oleh pemimpin Hizbollah Naim Qassem pada Jumat 15 Agustus waktu setempat, di mana Qassem memberikan pidato yang disiarkan televisi setelah bertemu dengan Kepala Keamanan Iran Ali Larijani, menyatakan bahwa pemerintah Lebanon telah melaksanakan perintah Amerika Israel untuk mengakhiri perlawanan. Bahkan disebutnya juga perintah tetap akan dilaksanakan walau itu mengarah pada perang saudara dan perselisihan internal. Lantas Qassem meresponnya dengan berjanji tidak akan menyerahkan senjata mereka selama agresi masih berlanjut. Menegaskan juga bahwa Hizbollah tetap akan melawan berapapun biayanya untuk menghadapi proyek Amerika Israel tersebut. Lantas, Perdana Menteri Salah mengecam pernyataan Qassem di X pada 15 Agustus, menyebutnya sebagai ancaman implisit perang saudara, sekaligus menekankan bahwa setiap ancaman atau intimidasi yang terkait dengan perang semacam itu sama sekali tidak dapat diterima. Sebanyak 7 negara kuat mulai kepung Israel dengan kutukan, sekaligus mengecam rencana pemerintahan Benyamin Netanyahu yang menyatakan akan memperluas pemukiman di tepi barat dan pendudukan total di jalur Gaza. Mengutip Tribun News pada 16 Agustus, rencana perluasan itu diumumkan lewat Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich pada Jumat 15 Agustus waktu setempat. Lantas 7 negara pun kecam rencana Netanyahu tersebut. Mereka adalah Yordania, Qatar, Mesir, Irak, Arab Saudi, Jerman hingga Spanyol. Rincian singkatnya, Yordania lewat juru bicara Kementerian Luar Negeri menyebut itu sebagai eskalasi berbahaya yang mengancam stabilitas kawasan sekaligus memperburuk konflik Israel-Palestina. Kemudian Qatar lewat Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani menyebut bahwa tindakan Netanyahu itu absurd dan menghasut. Senada, Kementerian Luar Negeri Mesir menegaskan bahwa keputusan pemerintah Israel itu menggagalkan seluruh upaya perdamaian dan langgar hukum internasional. Irak juga lewat Kementerian Luar Negeri mengecam keras langkah Netanyahu dan menyatakan pernyataan serupa dengan Yordania dan Mesir. Lantas Arab Saudi menyatakan penolakan total lantaran telah menjadi hambatan serius terhadap solusi dua negara. Jerman juga mengecam, menyebutnya telah melanggar resolusi PBB. Terakhir Spanyol lewat Menteri Luar Negeri Spanyol José Manuel Albares menyebutnya sebagai pelanggaran baru hukum internasional hingga merusak satu-satunya jalan perdamaian. Ketua Parlemen Iran Muhammad Baqir Kalibaf menyerukan negara-negara Islam untuk menggagalkan rencana Israel Raya rezim Zionis, menggambarkan Gaza sebagai benteng terakhir dalam menahan anjing Zionis yang gila. Mengutip Tasnim pada 16 Agustus, hal itu diutarakan langsung oleh Kalibaf dalam postingannya di X pada Jumat 15 Agustus waktu setempat. Kalibaf memperingatkan negara-negara muslim terhadap konsekuensi mengerikan yang bisa ditimbulkan dari visi rezim Zionis tentang apa yang disebutnya Israel Raya. Ia mengatakan bahwa Perdana Menterinya yang sekaligus disebut sebagai kriminal rezim Israel, sebagai yang ia sebut Hitler abad ke-21, telah mengungkap rencana Zionis untuk masa depan Israel secara lebih terbuka daripada sebelumnya. Menegaskan bahwa kini waktu hampir habis untuk mengendalikan apa yang disebut Kalibaf anjing Zionis yang gila. Pihaknya menggambarkan Gaza sebagai benteng terakhir dan menyerukan negara-negara muslim dan para pemimpinnya untuk bersatu, terkhusus melawan Israel dan bergegas membantu Palestina sebelum giliran wilayah lain yang dijadikan target berikutnya. Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas telah melakukan penyergapan kompleks di lingkungan Zaitun Selatan kota Gaza sejak Rabu 13 Agustus 2025. Menargetkan personel IDF dengan peluru dan senapan mesin saat pasukan musuh dimobilisasi untuk menduduki kota tersebut. Mengutip Kabarni pada 16 Agustus, Hamas menjelaskan bahwa selama penyergapan mereka menggunakan persenjataan alat peledak, senapan mesin hingga rudal Yashin 105
Targetnya adalah 2 pengangkut personil lapis baja dan pengangkut personil lapis baja Namer Israel. Juga menargetkan 2 rumah tempat tentara Israel berlindung dengan granat, sekaligus tank Merkava 4 dan sebuah bulldozer militer D9. Al-Qassam mengindikasikan bahwa para pejuangnya mengonfirmasi bahwa tentara Israel tewas dan terluka dalam penyergapan di permukiman Al-Zaitun Selatan, kota Gaza tersebut. Jelang serangan besar-besaran di jalur Gaza, Israel mengaku sedang melaksanakan operasi di pinggiran kota Gaza. Mengutip kabar ini pada 16 Agustus, hal ini diumumkan langsung oleh tentara IDF lewat akun X pada Jumat 15 Agustus 2025. Diumumkan bahwa jelang operasi merebut kendali kota Gaza, pasukan IDF melaksanakan serangkaian operasi di pinggiran kota zona tersebut. Lebih lanjut, tentara IDF juga sedang berupaya menemukan bahan peledak. Juga pasukan menargetkan dan membongkar bangunan yang dipasangi jebakan yang digunakan untuk menyimpan senjata. Tentara Israel mengindikasikan bahwa pasukannya juga diserang dengan rudal anti-tank, mengklaim bahwa tidak ada satupun personilnya yang terluka selama insiden tersebut. Di satu sisi, dalam beberapa hari terakhir, penduduk kota Gaza telah melaporkan peningkatan serangan udara di wilayah pemukiman. Rencana Israel untuk memperluas cakupan perang disebut telah memicu gelombang kecaman internasional dan protes lokal. Momen Presiden Amerika Serikat Donald Trump tinggalkan pertemuan puncak konferensi tingkat tinggi atau KTT pada Jumat 15 Agustus waktu setempat dengan tanpa kesepakatan diraih bersama Presiden Rusia Vladimir Putin. Adapun kesepakatan yang dimaksud adalah tentang gencatan senjata dengan Ukraina. Mengutip Newsweek pada 16 Agustus, hal ini menurut laporan dari sumber utama Fox News terbaru. Perlu diketahui pertemuan puncak itu menandai kunjungan pertama Putin ke Amerika Serikat dalam 1 dekade. Namun pembicaraan justru berakhir tanpa kesepakatan setelah sesi tertutup selama 2,5 jam. Disebut sangat kontras dengan pernyataan Trump sebelum pertemuan puncak, di mana ia mengatakan tidak akan senang jika pertemuan itu berakhir tanpa adanya bentuk gencatan senjata. Trump menyatakan bahwa mereka belum mencapai pada hasil, meski sudah ada beberapa kemajuan, juga menegaskan belum ada kesepakatan hingga benar-benar menyebutnya tercapai. Di sisi lain, Putin menyebut pertemuan itu konstruktif dan bermanfaat, menekankan keinginan untuk penyelesaian jangka panjang, tetapi menegaskan kembali bahwa kemajuan apapun tidak boleh dihalangi oleh Eropa. Diklaimnya bahwa Rusia sungguh-sungguh tertarik untuk mengakhiri konflik dengan Ukraina.